soal ada temen yang ngecek katanya ngapain sih ngapalin Al-Quran soal ini, padahal kan enggak juga kan, buat diri kita, buat orang tua juga kan. Apalagi gue ngajar di masjid, wah jadi anak zaman sekarang bahasanya jadi semua binatang yang lain ya, kalkun, khinzir, What? luar biasa. Bocah nih datang ke pengajian, duduk ngobrol, tau mau ngobrolin apa? Game. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnan Afifuddin Aziz, mahasiswa semester 5 dari Institut Agama Islam Jamiat Khair. Di sini saya akan membuat video wawancara sebagai salah satu tugas mata kuliah integrasi antara mata kuliah Teknologi Pendidikan dan Ilmu Jiwa Belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Haryadi MPD. Baik, saat ini sudah ada rekan saya yang hari ini akan menjadi narasumber terkait tentang kesulitan dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Baik, langsung saja kita ke narasumber. Perkenalkan, ini rekan saya namanya Hasbi. Kelas berapa Hasbi? Kelas 9 ya? Kelas 9. Oke. Sekolahnya di mana Hasbi? Di Pulau Gebang, Pulau Gebang. SMP apa namanya? MTS Al-Wataniyah 17. Oh, MTS Al-Wataniyah. Baik, Hasbi, kali ini saya akan sedikit mewawancarai ya ke Hasbi. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Hasbi. Nanti tolong dijawab sejujurnya aja ya. Oke, Hasbi, untuk pertanyaan pertama, ini apa yang paling Hasbi rasakan sulit ketika membaca Al-Quran? Apakah ada huruf tertentu atau bacaan yang membuat Hasbi kesulitan? Seperti saat ada huruf hijaiyah yang sama-sama. Contohnya apa tuh yang sama-sama Kan itu? huruf hijaiyah kan banyak yang sama, kayak ha sama kho, ba sama ta, hurufnya bentuknya sama. Oh, jadi ketukar-tukar gitu ya. Oh, tapi kalau untuk dalam hafalan gitu ngaruh nggak? Enggak sih, soalnya kan dari bacanya kan ada kadang nulis pakai bahasa Indonesia lagi. Oh gitu. Gampang. Oh, jadi tertinggal gitu ya. Iya. Oke. Baik. Kemudian ketika menghafal ayat-ayat Al-Quran, apa yang membuat Hasbi lebih mudah untuk mengingatnya? Dan apa yang biasanya membuat Hasbi lupa akan hafalan tersebut? Dengan menggunakan metode tertentu, maka hafalan yang akan kita hafalkan semakin mudah. Karena hafalan itu tuh kayak kita menggunakan metode dengan beberapa potong ayat, jadi lebih gampang. Terus kalau yang bikin kita lupa itu kalau kita lagi main game, kadang suka lupa. Oh gitu. Oh jadi main game itu kalau terus-terusan itu ganggu hafalan juga ya. Iya. Bahkan bisa lupa ya. Makanya hafalan harus diulang-ulang terus ya. Oke. Baik, kemudian apakah Hasbi merasa cemas atau bingung ketika harus menghafal ayat Al-Quran yang sangat banyak? Dan apa yang biasanya Hasbi lakukan supaya tetap semangat? Hafalan ayat Al-Quran tuh nggak susah dan nggak berat. Soalnya kan kita mikirnya kalau ngapal Al-Quran tuh hal yang menyenangkan gitu, kayak hal yang disukain sama Allah. Jadi kita juga ngapalin Al-Quran nggak sembarangan, ada metodenya, kayak metode yang sebelumnya sudah dikasih tahu. Oh gitu ya, oke. Tapi kalau untuk dari Hasbi sendiri, motivasi semangat hafal Al-Quran itu apa? Biar ngasih mahkota emak. Oh, nanti di akhirat ya. Iya. Masya Allah. Baik, selanjutnya menurut Hasbi, apakah ada hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi atau semangat Hasbi ketika sedang membaca atau menghafal Al-Quran? Soal ada temen yang ngecek katanya ngapain sih ngapalin Al-Quran soal ini, padahal kan enggak juga kan, buat diri kita, buat orang tua juga kan. Oke. Terus kalau ada teman Hasbi yang ngatain atau menjelek-jelekin itu, perasaan Hasbi gimana? Agak susah sih menerimanya, tapi tetap semangat aja. Oh gitu. Jadi mungkin sesaat aja ya merasa tidak terimanya karena mungkin ucapan mereka gitu ya. Tapi Hasbi tetap semangat ya. Bukan berarti ketika Hasbi diejek, Hasbi terus berhenti untuk menghafal Quran ya. Jadi tetap semangat ya. Kayak luar biasa. Berarti Hasbi ini punya semangat yang luar biasa ya dalam menghafal Quran, meskipun teman-teman ngejek ataupun ganggu, Hasbi tetap semangat. Masya Allah. Kemudian untuk yang terakhir, apa yang menurut Hasbi bisa membantu agar lebih untuk mudah membaca dan menghafal Al-Quran?
apakah Hasbi punya metode tersendiri? Tadi kan saya bilang dengan membaca atau menghafalkan beberapa potongan ayat dulu. Jadi kayak misalnya kan ayatnya ada yang panjang nih. Jadi kita membacanya dari setengah ayat dulu. Jadi kalau udah hafal gabungin ayatnya baru baca lagi. Biar lebih gampang lagi ngapalin. Oke, gitu seterusnya. Jadi kalau misalnya ada yang panjang, Hasbi potong-potong dulu, Iya. jadi beberapa bagian. Jadi potongan itu dihafalin dulu, kemudian kalau udah hafal lanjut ke potongan berikutnya sampai sempurna satu ayat, gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, baik. Lebih gampang. Oh iya benar ya. Jadi nggak terasa berat ya, Iya. karena dipotong-potong itu. Nah, oke baik. Mungkin itu saja Hasbi untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, jadi begitu ya wawancara hari ini dari narasumber kita Hasbi kelas 9 MTS. Nah, untuk itu setelah ini kita akan menyimak penjelasan dari rekan kita yakni Jack Fatih dan Muhammad Fadlan Syakir yang akan membahas lebih jauh tentang kesulitan ataupun metode-metode yang terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita sehat walafiat beserta panjang umur di dalam kebaikan. Langsung saja kami berdua, saya Muhammad Nikmati dan teman saya Muhammad Fadlan Syakir akan bertanya kepada saudara Fadlan yang mana latar belakangi seorang guru yang mana dia ini menjadi seorang guru seorang guru di TPA pengajian di dekat rumahnya. Kami berdua ingin membuat video ini sebagai ujian akhir semester dari Dr. Haryani MPD. Baik, kita langsung saja. Saudara Fadlan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Ya baik ya. Mana dari sendiri? Ya, alhamdulillah baik. Sekarang kami dengar ente ngajar TPA. Percaya sama masih alhamdulillah kesempatan buat bisa. Jadi dia ngajar di mana tuh? TPA, sekolah atau di mana? Jadi ya itulah ada di masjid dah dekat rumah. Kebetulan di situ menampung anak-anak yang mau belajar Al-Quran dan saya diberi kepercayaan buat Ngajar apa? ya gitu bantu. Nah, ente kan sekarang kan ngajarnya anak-anak yang mana anak-anak yang ente ajar itu usianya nggak terlalu tua kan, maksudnya masih anak-anak, bocah kan. Nah, jadi bingung bilang, Ya. bingung bahwasanya ada anak-anak yang bertanya nih kepada aneh, bocah-bocah kecil, dia itu kenapa huruf di Al-Quran beda sama di huruf di pelajaran gitu kan, kayak kalau di Al-Quran alif, ba, kalau yang di mana tuh yang di bahasa Indonesia pakai abjad A, B, C itu gimana tuh kan? Oke, jadi itu pertanyaan bagus saja sebenarnya. Itu berarti menunjukkan anak itu kritis yang bertanya itu ya sampai ke sana gitu kan. Nah, kalau jawab kayak gitu lu nggak usah bingung kan, lu kan udah pernah belajar juga kan namanya makhrajul huruf kan. Nah, itu yang membedakan tulisan di Al-Quran sama di buku-buku bacaan. Kayak misalkan apa contohnya seperti ada huruf ta sama THA gitu kan, bacanya H gitu kan. Padahal kan kalian aslinya kan nah, benar. nah itu namanya makhrajul huruf. Jadi itu yang membedakan pelafalan atau
cara melafazkan huruf. Antara huruf Al-Quran sama huruf abjad gitu. Iya lah, beda lah. Nah, jadi bedanya begitu, bocah mah masih itulah. Iya ya, gue juga tuh ngerani juga seperti itu. Nah. Apa yang gue sampaikan punya hari dulu. Jadi beda pelafasannya Iya. antara huruf Al-Quran dengan huruf abjad yang di Indonesia. Tapi ini anak-anak namanya bocah ya kagak ngerti gitu. Itu namanya nggak ngerti begitu. Kita jelasin begitu. Ya, mungkin dari cara penjelasan lu kali ya, karena kita juga harus menentukan metode pendidikan. Maksudnya kan cara kita menyampaikan ilmu nih tergantung siapa yang mau disampaikan itu loh, maksudnya gitu. Nah, mungkin cara lu disitulah yang bisa membuat dia paham atau enggaknya gitu. Jadi Untuk memberitahu dia gitu. nah, biar bocahnya paham. Atau mungkin bisa juga itu faktornya dari motivasi belajar dia mungkin dia lagi males-malesan atau gimana kan. Jadi motivasi belajar mereka tidak sepenuhnya gitu. Baik. Jadi metode apa sih yang efektif untuk pembelajaran anak tuh supaya tidak seperti itu? Kalau menurut gue sih ya metode yang pas buat anak-anak sih kayaknya mereka emang harus diingat-ingat terus ya. Diulang-ulang terus. Iya, diingat-ingat. Iya, diulang-ulang terus. Apalagi hafalan mereka lah atau pelajaran mereka lah, semuanya lah. Pokoknya karena kan yang memang zaman sekarang ya teknologi lah semakin berkembang. Bisa dibilang mereka lebih paham daripada kita gitu kan. Iya. Nah, itu. Tapi apa ini? Kan tadi kan yang mengulang-ulang kan. Iya. Nah, mungkin metode cara penyampaian kita ke anak-anak itu harus dengan yang ceria. Iya, betul lah. Kayak gue sering dengar tuh kalau sering bapak mandi pada ngajar tuh pada nyanyi gitu. Mungkin metode yang bisa Iya. dia bisa ingat lagi gitu kan. Iya, Dengan betul. metode yang lain begitu. Iya. Dan juga diulang-ulang gitu. Itu metode kayaknya gitu ya, emang itu emang rivasnya mereka biar mereka Cepat ya nangkep juga terus apa bawa asing ngajinya ya nggak kaku dan berarti lah ya mereka ceria gitu Iya. ya begitu sih. Terus juga emang selain metode diulang-ulang kita juga harus menyampaikan bahasa yang apa ya, halus lah, halus Jangan kasar. nah, apalagi gua ngajar di masjid, wah jadi anak zaman sekarang bahasanya jadi wah Semua binatang yang lain ya. kalbun, hinzir, keluar semua. Gak paham dah gua. Nah, maka dari situ tuh, wah bingung nih ternyata anak zaman sekarang tuh parahnya sampai begitu maksudnya gitu loh. Padahal dulu gua ya ngomong gitu sih emang, cuman nggak Organis. iya depan guru gitu. Wah, sedang gua gitu maksudnya. Tapi mereka di zaman sekarang kan beda zaman lah ya. Beda. Iya. Nah, itu sih kita harus mengajarkan mereka lah bahasa-bahasa yang halus supaya mereka bisa ikut kita. Jadi metode apa? Metodenya Yang buat bocahnya. buat bocah tuh bahasa yang halus, terus juga diulang-ulang. Satu lagi Apa? Sabaran. dan sabar. Sabar buat ngadepin tuh Bocah-bocah misin, bocah micin tuh emang banyak sabar. bikin ya. Iya, kita harus sabar sih emang. Iya. Nah, sabaran. Dan di sisi lain juga bagaimana menurut lu tuh pandangan lu ya, misalkan di depan pandangan lu tuh bagaimana tuh orang tua di dalam bagus, tersebut. bagus pertanyaan. Nah, menurut gue sih ya peran orang tua di dalam pembelajaran anak-anak, terutama di pembelajaran agama Islam itu sangat penting. Jadi kita istilahnya itu ngandelin guru, yang penting ini bocah ngaji sama dia bisa. Tapi kita juga harus kontrol, mengawasi gimana deh belajar di masjid, belajar apa aja. Harus sering ditanya begitu habis itu ngaji Iya, jadi belajar jadi ditanya nggak gurunya yang berdiri sendiri gitu loh, udah gaji kecil. Tahu tuh. Capek gua. Ya kan, intinya begitulah. Iya. Tapi mungkin apa sih namanya? Para orang tua juga sangat penting kan. Betul. Apabila misalkan dia orang tua dia nggak tanya-tanya begini, ulang sama aja gitu. Sama aja kayak pergi kosong pulang kosong juga ya. kayak nggak ada. Dia juga kan kalau belajar kan juga nggak mungkin dia belajar kopi itu pasti bercanda mulu. Bocah nih datang ke pengajian, duduk ngobrol, tau mau ngobrolin apa? Oh, apa? FF.
Game. ML pasti ML emang. Ada emang gurunya juga main game bro. Ya tapi emang ya butuh pembiasaan aja, emang kebiasaan dan kita juga harus introspeksi diri lah sebagai guru supaya bisa memberikan contoh yang baik gitu. Jadi semua penjelasan lu tuh dari awal, dari pertanyaan yang pertama terus yang kedua, intinya itu apa? Nah, kesimpulannya kalau kita mau ngajarin bocah ya pokoknya ngajarin bocah ngaji lah supaya mereka bisa ngaji. Ya kita sebagai orang tua nggak cuma ngasih itu anak cuma-cuma ke guru. Udah lu senang ngaji ya, ini ngaji pergi ngaji ya tolong. Pokoknya bapak mau tahu kelar ngaji bisa ngaji gitu. Begitu. Tapi kita juga harus gimana deh belajar di sana, belajar apa aja. Nah itu peran orang tua. Terus gurunya juga harus mengajarkan dengan bahasa yang halus, terus juga dengan mengulang pelajaran, dan satu lagi dengan kesabaran. Nah, jadi begitu semua rangkuman, semua kesimpulan yang disampaikan. Itu yang bisa gue sampaikan. Baik, jadinya makasih banyak lu udah meluangkan waktu. Juga makasih banget udah diundang ke podcast ini. Podcast apa kan? Dua gembul. Iya, makasih banyak udah meluangkan waktu buat tanya bagaimana nih akan Sama-sama. jadinya begitu. Baik pemirsa, sekian nih kita berdua podcastnya. Ini buat tugas apa nih? Buat tugas ilmu pendidikan. Ulangan akhir semester. Oh iya. Mata kuliah. Ini ya buat ujian akhir semester mata kuliah ilmu jiwa belajar dan ilmu teknologi pendidikan. Itu dia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi